Pemirsa, soal kejadian di Aceh Singkil menimbulkan keprihatinan dan responnya luar biasa, tidak hanya kita di media konvensional, TV, media cetak, tapi juga di media sosial. Berikut kami tampilkan beberapa respon dari masyarakat umum dan juga tokoh soal apa yang terjadi di Aceh Singkil. Misalnya Presiden Jokowi menyampaikan hentikan kekerasan di Aceh Singkil, kekerasan berlatar apapun, apalagi agama dan keyakinan merusak kebinekaan. Kemudian Wapres Yusuf Kala menyampaikan kita prihatin dengan yang terjadi di Aceh Singkil yang tentu tidak boleh terjadi. Indonesia negara toleran dan menghargai seluruh agama dan masyarakat. Lalu ada yang menyampaikan beda kasus Singkil dengan Tolikara ya di situ. Lu nyumbang ratusan juta, besoknya juga bisa bangun karena tuan adat memang kasih tanah dan izin bangun. Kita lanjutkan sekarang masih ke Bang Nasir Jamil. Tadi kan menunjukkan soal keberagaman agamanya. Dari sisi etnis, bagi orang yang tidak terlalu paham soal Aceh ya mikirnya Aceh itu ya Aceh gitu ya. Aceh gimana maksudnya? Wajahnya seperti saya. Iya gitu kira-kira. Maksudnya Acehnya ya Bang Nasir lah, atau kayak suami saya lah. Yang orang Aceh. Udah bawa suami nih. Maksudnya orang kan biasanya berpikir Aceh, oh Aceh. Aceh Singkil itu sebetulnya dari sisi keberagaman etnisnya seperti apa sih, Bang? Iya, sebenarnya di sana juga banyak dari kalangan Pak-Pak ya, Pak-Pak Barat ya. Jadi apa namanya, suku Minang juga banyak di sana ya. Jadi memang selama ini lebih heterogen gitu ya, Bang ya? Ya, lebih heterogen sebenarnya Okay. di sana, dan memang di sana penduduknya juga masih minim ya, masih tidak banyak dibandingkan luas wilayahnya. Ya, jadi kadang-kadang masih antara satu kampung dengan kampung lainnya masih jauh. Jadi memang di sana ya seperti saya katakan tadi itu ada Minang, ada Jawa, kemudian ada Aceh ya, kemudian Batak juga ada, kemudian juga tadi itu yang seperti marga Berutu, Bancin ya, yang mereka itu memang beririsan dengan orang Batak, tapi mereka bukan orang Batak gitu loh ya. Bahasanya juga berbeda dengan bahasa Batak. Mereka punya bahasa sendiri. Jadi gitu. sebetulnya masyarakat di Aceh Singkil ini sudah terbiasa dengan keberagaman. Sangat terbiasa sebenarnya, sangat terbiasa. Tapi memang karena situasi ini ya tentu saja ada kelompok-kelompok radikal ya dalam pengertian tidak melihat satu perbedaan Pak Kiai ya. Kalau istilah Pak Kiai ini ukhuwah watoniyah gitu. Ya, ukhuwah kebangsaan yang barangkali ada kelompok-kelompok seperti itu yang memanasi ya. Ya bisa juga karena alasan politis, alasan ekonomis begitu. Oke, jadi ini yang selalu kita sampaikan, terutama kepada para khatib, ustadz, penceramah, pendakwah, agar memahami Islam dengan sebenarnya. Islam tidak hanya sebatas ajaran doktrin, teologi, dan ritual ibadat saja. Islam yang paling prinsip, substansi adalah akhlak mulia. Jadi moralitas yang mulia itulah yang diberi contoh oleh Nabi Muhammad. Bahkan kalau dalam ajaran Islam sesungguhnya, mayoritas harus melindungi yang minoritas. prinsipnya mayoritas melindungi minoritas. Dan ketika mayoritas melindungi minoritas, itu jihad. Jadi jihad itu artinya antara lain bagian dari jihad adalah kita melindungi minoritas. Itu jihad. Itu yang menurut Kiai saat ini pemahaman itu sudah merata belum? Bukan menurut saya, bukan. Bukan, maksudnya gini, menurut Kiai pemahaman itu udah merata belum di umat Islam Indonesia? Jadi banyak sekali pemahamannya, malah jihad itu kita bagaimana menghancurkan lawan atau menghancurkan ya non muslim atau yang bukan Islam. Itu jihad. Itu salah total. Justru kita melindungi yang minoritas, itu jihad, itu perintah Tuhan, nah, itu perintah agama. Dalam konteks hubungan sesama manusia, Ya. tapi dalam konteks aturan bernegara, diantaranya misalnya aturan izin membangun dan lain-lain. Oh, itu tadi kan disebutkan sama Bang Nasir bahwa pembongkaran ini sebetulnya sudah disepakati gitu bersama. Tapi kan ini sangat rentan untuk dibumbu-bumbui oleh berbagai pihak. Misalnya di banyak tempat lah. Akhirnya isunya yang dikedepankan tuh soal agamanya, bukan lagi soal aturan. Si bangunan fisik dan aturannya. Supaya kita lebih adem, lebih tenang, mesti kita kedepankan sih, Kiai? Ya itu tadi, bahwa kalau kita umat Islam ya, kita umat Islam, sudah jelas sekali dalam Al-Quran dikatakan,
Tuhan Allah mengizinkan di muka bumi ini ada gereja, ada pagoda, ada sinagog, ada kelenteng, ada masjid. Ada itu ayat tegas seperti itu. Walaula daf'allahin nasa ba'd la huddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira. Itu surat Al-Had ayat 40 itu. Allah mengizinkan di muka bumi ini untuk menciptakan keseimbangan. Ada tempat-tempat ibadah yang beragam. Jadi kalau kita betul-betul paham Islam, Iya, maka sebenarnya harus betul-betul membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Tidak kalau terpancing gara-gara itu berarti kita belum betul-betul belajar Islam. betul. Iya. Bang Jerry, ini kan tadi Bang Nasir menyampaikan bahwa semakin cepat pengungsi kembali ke tempat awalnya, maka akan semakin cepat juga harusnya sih kohesi antar masyarakatnya terjadi lagi gitu ya. Apakah sejauh ini terutama saudara-saudara kita yang Kristen sudah bisa teryakinkan dan cukup nyaman dengan jaminan dari aparat keamanan? Iya, karena baru hari ini ya, jadi sebetulnya kita juga berharap pengungsi segera kembali ya, karena nggak ada orang nyaman berada di tempat orang lain dalam waktu yang cukup lama, dan itu yang kita lakukan. Juga sekarang bagaimana membangun kesadaran supaya segera kembali kalau situasi sudah aman di Aceh Singkil. Meskipun memang ada trauma ya, karena peristiwa seperti ini sebetulnya 2012 pernah terjadi, ada 17 ya, dan itu relatif gereja-gereja yang sama gitu ya. Masyarakatnya, komunitasnya juga masih komunitas yang sama gitu. Jadi ada sedikit trauma yang memang harus, karena bukan kali pertama buat bukan mereka. kali pertama, dan sebetulnya yang tadi Bang Nasir kemukakan juga, ini bukan tiba-tiba sebetulnya. Sudah ada prosesnya sebelum, dan proses itu juga membuat warga itulah. Apalagi sudah ada ultimatum memang untuk tanggal 13 kemarin itu. Dan itu sudah beredar di kalangan masyarakat ya. Karena itu ya kita juga agak menyesalkan antisipasi aparat. Aparat memang menurunkan pasukan kemarin itu sekitar 300 katanya. Khususnya di daerah Danguran itu. Di daerah Danguran, salah satu kecamatan di Aceh Singkil. Tapi personilnya memang agak kurang dibanding dengan massa yang Jadi yang memang agak sedikit clash itu di daerah Danguran. Kalau daerah di mana 2 gereja itu dibakar di Gunung Meriah, itu memang relatif tidak terlalu dijaga gitu. Lalu umat yang ada di situ juga sudah mengungsi karena ultimatum itu gitu ya. Jadi memang relatif tidak ada. Yang agak itu, dan termasuk yang korban itu kan di Danguran ya, karena ada penjagaan aparat, lalu di situ gereja GKPPD gitu. Nah, kita berharap tadi ya pengungsi itu memang bisa segera kembali. Saya kira kita juga akan himbau ya, sudah ada tim dari PGI yang ada di sana hari ini gitu. Memang fokusnya adalah memberi bantuan. Tadi pagi dikumpulkan, siang tadi dibawa ke 2 kabupaten ini, juga melakukan pendampingan kepada para pengungsi untuk menyembuhkan trauma dan segera kembali gitu. Nah, tapi mungkin juga penting untuk dikemukakan di sini ya, hari ini itu juga beredar satu surat yang saya kira ini surat provokasi ya, karena surat ini menggunakan kop gereja GKPPD itu ditandatangani oleh bisopnya, Pendeta Esron Lingga, yang sifatnya memprovokasi keadaan. Nah, kita sudah konfirmasi surat ini tidak pernah dikeluarkan oleh GKPPD. Nah, sebetulnya yang paling ini repot dari ricu itu biasanya pasca ricunya, karena bisa dibumbu-bumbui dengan ada surat provokasi lah, isu sweeping dan lain-lain. Seperti halnya di kerusuhan-kerusuhan lain, misalnya di Jakarta waktu kasus makam Mbah Priok juga begitu. Sentimen setelahnya itu yang membuat menegangkan. Jadi kalau warga di Aceh Singkil sekarang dalam kondisi tenang, kita sangat bersyukur dan mudah-mudahan tetap pada kondisi itu. Meskipun saya ingin bertanya sama Bang Nasir, terutama di DPR, gimana sih menyikapi soal izin rumah ibadah yang di banyak tempat tuh jadi urusan yang besar dan memicu terganggunya kedamaian masyarakat. Kita kembali sesaat lagi. Kenapa? Di Aceh Singkil juga itu. Iya, betul. Kayak yang